Wasitnya sudah meniupkan peluit panjangnya, itu dia. Kick-off babak pertama akan segera dimulai. Persiapan kembali kedua tim. Serangannya yang cukup baik. Ini dia. Kita saksikan yang akan mengambil arah di manakah dari kedua tim di babak yang pertama. Kapten. Baik, selamat sore Kapten. Hari ini kita main 25 menit kali 2 ya. Ini rekan-rekannya main bagus ya. Langsung aja ya, uang 500 lembar orang. Uang 500 tempat bola ya. Tidak boleh kembali menjadi kegagalan dalam partai penutup laga di babak penyisihan kali ini, grup ini. Baik, itulah dia dalam hitung-hitungan poin yang sudah dikumpulkan dari kedua tim. Baik, peluit panjang sudah dibunyikan dari seorang bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kick-off babak yang pertama. Selamat menyaksikan dan kami kembali sebagai komentator menemani Anda dalam pertandingan kali ini antara Lozi Family FC dari Pulukan yang berhadapan dengan satu tim yaitu Pairusel. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia salah satu peluang yang mencoba dari tendangan gawang. Angkat bola langsung ke depan tadi dari Pairusel yang mencoba umpan panjang langsung. Hanya menghasilkan kembali satu serangan yang mencoba dari Pairusel. Kandas di kaki pemain dari tim Pulukan. Ini dia. Kita saksikan Lozi Family mencoba melebarkan kembali satu serangan yang kita saksikan di sana. Satu peluang yang mencoba langsung tadi dalam tekanan. Pasti gagal. Ini dia peluang yang mencoba terus dibayang-bayangi pemain dia dengan satu pemain tengah tadi sedikit merangsek memberikan satu umpan dalam kerjasama lebih cepat dengan pemain Lozi Family ini. Ini dia masih gagal umpan dalam kerjasama, cukup sabar lagi. Coba memainkan bola di lini tengah. Kita saksikan pemain-pemain dari tim yaitu Lozi Family ataukah Pairusel. Benar, ini dia Pairusel yang mencoba ke kanan, mencoba dari sisi kanan. Kita saksikan ini dia ada pemain nomor punggung 3. Siapa dia? Kita saksikan saudara Ambrozi masih terus dikawal dengan pemain-pemain Pairus maksud kami Lozi Family dengan tenang. Kita saksikan di sana arahkan bola langsung ke depan, berbahaya Lozi Family. Tapi sayang Andi, kita saksikan salah satu penjaga gawang ya masih sangat sempurna untuk bisa mengawal pergerakan. Ada pelanggaran. Kita saksikan salah satu pemain nomor punggung 15 yang mengawal dengan satu gerakan membawa pelanggaran. Itu dia dari Samijo terhadap satu pemain nomor punggung 3 seorang Ambrozi. Pelanggaran terjadi lewat seorang Samijo tadi. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan satu peluang yang mencoba kali ini dari tim Pairusel. Kita saksikan di sana satu peluangnya. Masih menanti dia satu peluang yang coba kembali dalam melahirkan tendangan bebas. Kita saksikan dari Pairusel. Ini dia masih menanti dari sebelah kanan. Ada satu tendangan bebas yang didapatkan. Coba dengan pemain nomor 7. Kita saksikan kembali penonton. Ini dia salah satu peluang yang mencoba langsung umpan berikan pada Ambrozi sayang. Itu dia bola yang terlalu cepat tadi. Lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kali ini balik lagi bola dikuasai oleh pemain dari tim yaitu Lozi Family dengan nomor punggung 19. Kita saksikan ada Diboy ke tengah dia, ke andas lagi-lagi serangan dari tim Lozi ini. Mencoba berbalik kali ini dalam ancaman. Kita saksikan dari tim Pairusel. Kehilangan bola itu dia, lebih cepat dari pemain Pairus. Kita saksikan bola yang keluar, hanya menghasilkan gol kick kembali. Satu serangan yang mencoba dari lini pertahanan yang mencoba lagi-lagi. Mampukah dari pemain Lozi Family mengembangkan dalam permainan? Ini dia, kita saksikan sendirian. Coba melewati pemain-pemain yang menutup dalam sebuah pergerakan dari Pairus. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Pairusel ambil alih di sana, sudah lakukan dan ke dalam berikan pada pemain nomor 10. Ada seorang Caama masih kandas dia. Berbalik kali ini kita saksikan dari tim Pairusel. Ini dia satu serangan yang berbahaya. Masih mampu Ambrozi mencari ruang tembak. Masih umpan diberikan ke kanan lagi. Coba terus dibayang-bayang oleh pemain Lozi Family. Lozi Family, kita saksikan duelnya. Coba dari sisi kiri, ini dia berikan umpan yang 1-2 sangat manis sekali. Kita saksikan mencoba Lozi Family terus dibayang-bayangi oleh pemain bertahan. Kita saksikan dari tim Pairusel masih kandas bola. Kita saksikan bola di kaki Lutfi, pindahkan ke kanan dia, balikan ke Lutfi lagi. Coba lebih sabar. Kita saksikan masih Lutfi bergerak dengan sisi kanan mencoba mengalirkan satu serangan. Ada tadi bola yang tidak
terlalu begitu baik dalam kontrol yang dimiliki dengan satu pemain kanan tadi. Kita saksikan dari tim yaitu Logi Family. Bola yang keluar hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini dari Fairusel. Masih kandas bola tadi yang terbaca oleh pemain Logi Family. Berbahaya. Bola coba dihalau kembali keluar. Kita saksikan meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang yang mencoba kita saksikan di sana dalam melahirkan tendangan ke dalam. Ini dia. Apakah harus kembali? Kita saksikan diulang kembali dari salah satu pemain Logi Family yang akan melakukannya. Ini dia rupa-rupanya dalam melakukan sebuah sepak pojok. Kita saksikan di sana sepak pojok sudah lakukan. Oh, masih terkawal, sangat susah. Ini dia kembali terlepas dalam sebuah peluang pemain-pemain dari Logi. Fairusel coba mengandalkan Amrozi, masih dari sisi kanan. Roji ini dia pindahkan lagi aliran dalam serangan dari sisi kiri. Kita saksikan di sana 1-2 kerjasama yang masih lagi-lagi gagal. Coba berbalik dari Logi Family. Kita saksikan di sana 1-2 dalam umpan yang masih berjalan cukup lancar di lapangan. Ini dia dari tim yaitu Logi Family. Sedikit sabar berikan pada Lutfi. Masih Lutfi syuting langsung ya. Masih melebar dari gawang. Itu dia masih jauh dari harapan yang diinginkan dari seorang Lutfi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Kita saksikan kali ini dia satu peluang yang mencoba langsung ke depan. Masih kandas dan gagal. Kehilangan peluang kembali yang coba diharapkan dari Fairusel. Hanya menghasilkan berbalik kali ini. Tendangan goal kick saja sudah lakukan dari tim yaitu Logi Family. Ini dia satu peluang yang mencoba di sana. Dalam satu serangan kita saksikan ke kanan lagi. Mencoba 1-2 kerjasama. Masih menanti Lutfi, coba arahkan ke kiri, dia berikan kepada Samijo. Samijo langsung dan tepat sasaran, ada peluang. Hampir saja bola yang tepat diberikan dalam tendangan keras tadi Samijo. Terjadi kembali di tengah, sampai terpancing dalam emosi. Ini dia peluang kembali mencoba dari tim Logi Family. Terus bergerak mencari ruang. Tembak masih melebar. Kita saksikan tendangan dari pemain nomor 23 saudara Momit. Itu dia Mamit, gagalnya melepaskan syuting yang masih jauh dari harapan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja penonton. Satu peluang yang mencoba dari kanan dia, ada Amrozi. Terlalu cepat kembali bola yang melaju kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Baik, menit waktu yang sudah berjalan kita saksikan penonton. Ini dia di mana menit-menit yang masih dalam keadaan kacamata dua tim. Masih gagalnya dalam peluang yang coba kembali diharapkan berbahaya. Ini dia ada satu medan mencoba hampir lagi-lagi melepaskan diri dari kawalan. Ujung tombak dari tim yaitu Logi Family ini. Bergeraknya striker, itu dia, hati-hati buat pemain belakang Fairusel. Hampir saja kita saksikan satu peluang yang lagi-lagi berbahaya dalam satu serangan. Mencoba kembali halau bola, masih dengan tenang. Bola yang sudah keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja anak gawang bola. Kita saksikan di sana hanya menghasilkan tendangan ke dalam kali ini dari tim Fairusel yang mencoba kembali pendek saja mengatur lagi serangan dari lini pertahanan. Ini dia masih menguasai bola di sana sendirian. Fairusel bergerak dengan sisi kanan, balikan bola ke pertahanan, pindahkan ke kiri lagi. Berbahaya, terbaca Lutfi yang mampu kembali menutup pergerakan pemain-pemain yang mencoba melakukan serangan dari tim Fairusel. Ini dia yang menghasilkan dan ke dalam. Masih lebih tenang Ridho pindahkan dia kepada seorang Amroji. Masih Amroji, tenangkan dia berikan pada Ridho lagi. Masih Ridho, shooting yang masih di tempat kurang dari harapan yang diinginkan. Masih off target, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Mencoba dari tendangan gawang, jauhkan bola langsung ke depan dari pemain Logi Family. Ini dia satu serangan yang mencoba sendirian lewat pemain nomor punggung 28 yang kita tahu ada saudara Pebi. Pak Ebi pindahkan bola pada pemain hijau. Ini dia bergerak langsung. Shooting yang masih terbaca oleh penjaga gawang Andi. Masih sangat nyaman bola yang lagi-lagi menyasar ke penjaga gawang. Masih mampu diselamatkan oleh penjaga gawang dari tim yaitu Fairusel. Bola di kaki saudara. Kita saksikan di sana Lutfi pindahkan dia pada Samijo. Angkat bola langsung ke depan. Terbaca dengan main Fairusel. Keadaan yang gagal. Ada Pebi. Masih Pebi. Pebi lepas dari kawalan Pebi. Sayang. Penyelesaian lagi-lagi 1-2 yang sangat baik Pebi tadi. Cukup melewati pemain-pemain bertahan dari tim Fairusel. Sayang penyelesaian bola itu dia Pebi yang masih harus sebagai PR. Masih gagal. Baik bola masih dalam kuasaan pemain dari tim Logi Family.
Ini dia ke depan kembali bola. Mencoba kita saksikan dari pemain Loji Family. Ini dia bergeraknya dari sisi kanan. Oh, apakah kita tahu terlalu keras tadi umpan yang diberikan dalam mengalirkan bola? Tidak mampu, sia-sia kembali sebuah peluang ya. Hilang begitu saja. Hanya menghasilkan nanti dalam saja. Baik, menit waktu yang sudah berjalan kita saksikan dari kedua tim yang masih kacamata. Ini dia kesabaran yang lebih utama. Masih terus melakukan serangan. Baik juga tadi yang coba melepaskan sebuah tendangan saudara D-Boy. Masih jauh melambung di atas Mister Gawang. Hanya menghasilkan goal kick saja. Balik lagi bola dalam puasa kita saksikan dari tim yang melepaskan diri. Ini dia berbahaya. Hampir saja kita saksikan Ridho. Mana satu peluang dari tim Fairusel. Cukup baik dia melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain bertahan dari tim. Dia itu Loji Family. Tapi itu dia penyelesaian lagi-lagi yang masih mampu. Terblok tadi bola. Tendangan penjuru. Potong saja tadi bola dari penjaga gawang yang mampu kembali mengamankan. Ini dia ada seorang Pebi. Masih dari Loji Family. Pebi. Tendangan yang masih bisa terkontrol dengan pemain belakang dari tim Fairusel. Ini dia kembali penonton sebuah serangan yang mencoba lagi dari tim Fairusel dari sebelah kiri. Coba dari kapten dorong bola dia. Tapi bola lebih dekat oleh penjaga gawang. Masih sangat nyaman penjaga gawang kita saksikan. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Asing Nadi. Ini dia peluangnya yang mencoba. Sayang, 1000 sayang kembali. Di mana Fairusel sekian menit dan waktu dan juga serangan-serangan yang mencoba dari Fairusel. Begitu juga gagalnya Loji Family. Apa yang terjadi dari kedua striker? Masih belum bisa sedikit apa yang diharapkan. Itu dia, masih bola ada puasa Samijo yang terus dibayang-bayang. Kita saksikan untuk bisa melindungi bola dari lini pertahanan dan biarkan kembali bola keluar yang tidak berisiko dari lini pertahanan. Ini dia hanya menghasilkan 6 gawang. Masih cukup baik Loji Family. Coba bergerak kembali dengan sentuhan bola. Ini dia pindahkan ke tengah lagi. Satu ruang dalam kerjasama yang mencoba mengalirkan serangan pemain dari tim Loji. Coba 19 D-Boy ke belakang. Amijo sapu bola, angkat bola udara yang mencoba diambil dengan satu pemain dari tim Fairusel. Itu dia nomor 00 seorang Ali. Coba berikan ke depan langsung. Kerjasama pada Ridho. Masih Ridho. Ridho melebar ke kanan Amrozi. Masih kita saksikan satu peluangnya dari Amrozi. Angkat bola yang mencoba kembali. Ada satu pemain yang memberikan tekanan Camat. Masih gagal. Satu peluang yang masih kurang begitu sempurna kerasnya untuk bisa memberikan lagi-lagi dalam power. Balik lagi bola, ini dia serangan Loji Family. Ada Pebi, masih Pebi kuasai bola terus dibayang-bayangi oleh Amroji di sana. Kita saksikan ini dia ada Ridho yang mencoba mengambil bola, tapi belum bisa. Sangat baik melindungi dalam bola, saudara. Seperti tadi masih gagal sudah. Berbalik Fairusel yang kali ini dengan Camat. Gagal saudara Camat. Berbalik dari Loji Family. Ini dia bergerak dan kesalahan terjadi dari saudara D-Boy, di mana agak bisa mengangkat bola tapi mengenai tangannya. Itu dia menjadikan handsball. Hanya menghasilkan dengan bebas Ali yang sudah lakukan dari palang pintu yang bertubuh besar di lini pertahanan dari tim Fairusel. Ini dia berikan pada Camat. Masih gagal di kaki saudara Samijo. Apa yang terjadi dalam sapuan bola kita saksikan Samijo. Ini dia masih Samijo. Ke depan dia maksudnya kepada rekannya Pebi. Masih kandas di salah satu pemain nomor punggung 11. Ada Toraja Ali. Bola yang keluar kembali meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja untuk Fairusel. Ini dia salah satu peluang yang kembali yang akan dilakukan dari Fairusel. Sudah lakukan dia dalam sebuah peluang tadi. Berikan kepada kapten. Ini dia nomor punggung 6 ada saudara Anggi. Masih Anggi. Anggi melebar sedikit kepada Ridho. Masih satu peluang yang mencoba di sana dari Fairusel. Itu dia kembali yang terjadi dalam sebuah peluang. Bola yang tidak tepat dalam arah apa yang diinginkan dan juga masih terlalu lemah yang membuat gagalnya serangan dari tim Fairusel. Hanya menghasilkan serangan gawang. Ini dia kembali bola dalam kuasa pemain dari tim, yaitu Loji Family. Pindahkan bola ke tengah, dia berikan nomor punggung 3 ada seorang Mami. Mami kembali berikan pada rekan nomor punggung 10 ada seorang Latif. Masih gagal Latif. Terjemput bola dengan satu pemain ada Ridho di sana, pemain dari tim Fairusel.
Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam. Ca Alim akan mengambil ancang-ancang sebuah servis bola mati. Ini dia berikan rekan yang nomor 10 ada Ca Aman. Masih Ca Aman ke depan. Potong oleh Samijo. Dan bergerak cek kembali 19 ada D-Boy. D-Boy ke tengah lagi. Berikan kepada Lutfi. Masih Lutfi. Lutfi pindah dia pada D-Boy. Siapa akan diberikan dari D-Boy? Ke tengah Lutfi. Oh sayang. Coba dikejar. Tapi terlalu cepat dari bola yang kerasnya meninggalkan lapangan permainan sehingga gagalnya satu peluang dari Lozi pemilih ini. Hanya menghasilkan dan gawang saja untuk tim Pairusel. D-Boy sangat baik dia menutup ruang dalam kerjasama Pairusel. Ini dia kembali bola dalam kuasa pemain-pemain dari tim Loji Pamili. Berbahaya ada Lutfi, masih Lutfi yang terus dibayang-bayangi pemain Pairusel. Bergerak dengan satu pemain kembali mencoba menciptakan peluang, memindahkan dalam satu serangan. Coba berikan 15 Samijo yang penyelesaian itu dia shootingnya masih sangat jauh, kita saksikan melebar. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik, menit waktu yang sudah berjalan di babak yang pertama, 0-0 kacamata belum terpecahkan di papan skor. Apa yang terjadi dari kedua tim untuk bisa membawa 32 besar. Dua tim yang masih dalam kesempatan, masih ada peluang besar nantinya apabila pertandingan di akhir laga untuk bisa dimenangkan. Itu dia target kemenangan sebagai harga mati dari kedua tim ini. Baik, bagaimana dengan poin yang sudah dikumpulkan dua tim, di mana Pairusel harus memenangkan kembali dalam pertandingan apabila ingin lolos. Itu dia, setidaknya harus bisa memenangkan. Apabila hasil imbang maka membawa Lozi Pamili yang akan lolos ke 32 besar. Itulah hitung-hitungan dari poin yang sudah dikumpulkan dari grup ini. Masih menanti satu tim lagi yang lolosnya ke 32 besar, karena satu tim yang sudah mengibarkan bendera di 32 besar di grup ini. Itulah dia dalam pertandingan yang bisa dikatakan laga penentuan. Sebuah peluang lagi-lagi mencoba, sangat berbahaya dalam tendangan. Kita saksikan dengan pemain nomor punggung 6, saudara Anggi. Itu dia melepaskan syutingnya yang masih mampu menjaga gawang, saudara Pepeng. Coba bergerak tadi menutup dan juga menyelamatkan kembali bola di sana. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Sudah lakukan dia. Bola yang rupa-rupanya gawang. Kita saksikan keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Tendangan gawang sudah lakukan, yang mencoba kembali Samijo. Ini dia Samijo, nomor 19. Serangan yang mencoba D-Boy, tutup oleh Ali. Coba sapu saja bola tadi oleh seorang Amroji. Bola yang sekaligus keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini penonton. Ini dia satu peluang yang mencoba dari tim Lozi Pamili. Tendangan ke dalam sudah lakukan, yang mencoba kembali ada Lutfi, tapi ini dia salah satu pemain yang mencoba menutup sangat begitu baik lagi. Kita saksikan dari tim Pairusel, saudara Amroji tadi. Hampir saja apabila kehilangan, lagi-lagi terlepas dari Amroji, maka kita tahu satu pemain mungkin itu dia hasilnya lebih baik lagi dari tim, yaitu Loji Pamili. Satu bola langsung Rido lagi-lagi memberikan ancaman yang berbahaya kepada penjaga gawang Pepeng. Hampir saja kita saksikan satu peluang yang dilepaskan. Itu dia berpower yang sangat keras dalam tendangan, mampu diselamatkan kembali dari gawangnya. Ini dia penjaga gawang Pepeng Loji Pamili. Lagi-lagi kita saksikan penyelamatan yang sangat gemilang. Kembali tendangan penjuru, masih sedikit terlalu masuk tadi dalam tendangan yang membawa keluarnya bola, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Mencoba gagalnya Loji Pamili. Bergeraknya kembali pemain-pemain Pairusel yang terus melakukan serangan. Ini dia, ada Amroji melambung bola di sana. Coba perebutan bola di lini tengah. Masih dengan tenang kembali mencoba di sana kawalan yang dilakukan. Mencoba Amroji, mampukah mengambil bola? Hampir saja kita saksikan di mana dalam benturan tadi dalam melakukan sebuah peluang yang hasilnya kembali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam. Pendek lagi bola, kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba dari kanan lagi mengalirkan serangan. Ini dia Loji Pamili memindahkan dalam serangan ke tengah dia kepada rekan yang nomor 28. Ini dia satu gerakan dari saudara DP Bidan. Masih kurang sempurna lagi-lagi dalam ancaman yang berikan kedua kerjasama ruang dari pemain Loji Pamili ini. Kandas dan gagal, hanya menghasilkan tendangan gawang. Baik penonton, tendangan gawang. Itu dia peluang kembali Pairusel. Mencoba kembali.
agak sedikit berhati-hati dalam melakukan serangan. Kehilangan bola lagi pemain Fairuzel, mencoba diambil alih kerjasama dengan salah satu pemain di sana Fairuzel. Ini dia saudara Camat. Jangan sempurna kembali ada. Kita pastikan pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Loji Family menutup ruang. Ada Camat, ada kembali Lutfi yang mengambil bola. Kita saksikan di sana serangan yang mencoba dilakukan dari pemain Loji. Apakah bisa? Cukup baik di mana saudara Pebi. Ini dia Pebi. Kemana arahkan bola? Berbahaya. Lutfi mencari ruang tembak. Itu dia shooting yang dilepaskan, masih bisa diblok bola tadi. Baik, sedikit informasi kembali buat penonton mungkin yang merasa membawa kendaraan roda 2 baik dari merek NMAX dan juga Scoopy. Ini dia Honda Scoopy dan Yamaha NMAX yang meninggalkan kunci kontaknya di tempat parkir. Kami mohon untuk bisa mengambil di mana kunci kontak. Dari Honda Beat dan juga keduanya Honda Beat. Itulah dia untuk bisa mengambil kunci kontak Anda. Kami amankan di stand panitia karena sangat berbahaya nantinya apabila meninggalkan kunci kontak berada di motor Anda. Ini dia dengan nomor polisi 3170 ZW sekali lagi, dan juga yang kedua dengan nomor polisi 2366 ZS Beat. Itulah dia Honda Beat. Kita saksikan di mana kunci kontak yang kami amankan di stand siaran kami. Apabila nantinya Anda yang merasa kehilangan, silakan mengambilnya ke stand siaran kami. Sekian, terima kasih. Baik penonton, langsung saja kita kembali bergabung dalam pertandingan siaran langsung laga di sore kali ini dalam lanjutan Liga Tarkam Desa Banyu Biru antara Loji Family yang berhadapan dengan Fairuzel FC. Itu dia 0-0 masih terjadi kedua tim. Main diharapkan kembali ada Pebi, terlalu lama Pebi. Itu dia hanya kembali bisa dikatakan mungkin Bapak wasit melihat hanya diving saja. Hati-hati jangan sampai terjadi karena bola yang tidak berpengaruh dengan satu pelanggaran. Masih gagal dia membuat kembali di sana Pebi. Masih bola dalam kuasa dan buang saja karena melihat Pebi yang harus mendapatkan sebuah perawatan di lapangan. Mana Bapak wasit meminta kembali sedikit menghentikan dalam permainan. Kita saksikan ini dia masih terus coba dalam melakukan salah satu tim yang sebagai contoh di lapangan saling persaudaraan, sedikit memberikan bantuan dalam perawatan dan juga penyegaran kepada satu pemain yaitu Pebi. Baik, masih menanti ini dia. Kita saksikan bola fair play yang sudah dilakukan tadi salah satu pemain yang membuang bola dari tim Loji Family. Bola fair play yang akan dilakukan kembali, bola diberikan kepada satu pemain yang harus membuang lagi bola. Ini dia, siapa akan diberikan rekannya langsung. Tidak boleh langsung ke gawang. Satu aturan yang sudah tahu. Pergantian pemain di menit ini di mana? Dari salah satu tim Fairuzel keluarnya saudara Amroji digantikan Imam Samudra. Maksud kami saudara Andika. Ini dia yang masuk kembali nomor punggung 2. Di mana Amroji keluar, masuk 2 Andika. Balik dulu bola, kita saksikan sebuah peluang mencoba masih dari tim Loji Family, terus bergeraknya Caimin. Masih bola dikuasai Loji Family. Ini dia ada saudara Lutfi pindah bola, Pebi saya masih kehilangan bola, masih tutup kembali ruang yang mencoba berputar-putar Pebi. Hampir saja kita saksikan apa yang terjadi di mana di ruang studio kami, di mana bola yang menyasar langsung mengenai atap sedikit dari ruang studio. Tapi tidak apa-apa, sudah kita masih bergabung kembali dalam siaran langsung. Langsung saja kita ke lapangan. Ini dia satu peluang yang mencoba kembali dari tim Loji Family. Dijakan bola lagi pada Lutfi. Mencoba disengat terus, dibayang-bayangi dengan satu pemain dari tim Fairuzel. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan ke dalam saja dari tim yaitu Fairuzel. Ini dia masih menanti 1-2 dalam peluang-peluang yang mencoba dari kedua tim yang belum bisa memecah dari kebuntuan kacamata di papan skor. Karena kita tahu bagaimanakah tim yang seharusnya bisa lebih cepat memanjakan satu peluang nanti. Kita saksikan di sana dan hanya pergantian belum berganti di mana peluang panjang sudah dibunyikan dari tim Loji Family. Itulah dia dalam babak yang pertama 0-0 terjadi di papan skor. Belum ada yang memecah dari kebuntuan. Apabila tetap dengan pertandingan diakhiri atau hasil seri saja maka membawa satu tim dalam keuntungan nantinya. Apakah bisa di babak kedua? Oke penonton.
penonton, balik lagi kita ke lapangan. Ini dia babak yang kedua dapat kita saksikan. Hampir saja kita saksikan ada sedikit kesalahan di lini pertahanan di menit awal kick off babak yang kedua ini, di mana ada sedikit heading bola yang rupa-rupanya hampir saja bola menyasar ke gawangnya sendiri. Untuk saja siapnya Pepeng tadi untuk bisa menyelamatkan kembali dari kebobolan atau ruang dalam satu pemain yang hampir saja bunuh diri bisa dikatakan dengan bola. Ini dia tendangan penjuru kembali mencoba di sana dari tim Fairusel. Hampir saja satu peluangnya, sayang gagal untuk bisa memecah dalam kebutuhan. Hanya menghasilkan tendangan. Rupa-rupanya sepak pojok kembali yang diberikan. Itulah dia. Ini dia sepak pojok, kembali peluang yang mencoba kembali dari Fairusel, mencoba angkat bola ke depan, untung saja bola, duel terjadi, Jamal yang masih mengenai pisar atau tiang gawang. Buah peluang yang ancaman diberikan kepada penjaga gawang Pepeng, hampir saja babak yang kedua. Di menit awal ini dia ancaman yang sampai bergetar tadi, di mana gawang dari Pepeng, itu dia sebuah ancaman dari tim Fairusel yang mencoba lebih cepat memecah dari kebuntuan menit awal babak yang kedua, karena babak pertama 0-0. Tendangan penjuru sudah lakukan dia. Kita saksikan ini dia peluang yang mencoba kembali dari tim Fairusel. Bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Terus Fairusel yang melakukan di menit-menit awal babak yang kedua ini. Hati-hati lini pertahanan mencoba dari tim, yaitu Loji Pamili. Coba bergeraknya Fairusel di menit awal, berbalik kembali serangan ke antara tek, serangan balik dari tim Loji Pamili yang mencoba bergerak, tapi terlalu ada peluang, sayang lalu bisa mengambil dalam ruang dari kesalahan. Ini dia bergeraknya Jamal, tapi Pepeng yang masih mampu pergantian pemain sekaligus membawa satu tim yaitu Loji Pamili. Keluarnya saudara Pepi, masuk Fahrijal, keluarnya saudara Samijo, masuk Kani, itulah dia Gomi masuk. Kita saksikan dan Fahrijal, dua pemain coba dikeluarkan sekaligus dari tim yaitu Loji Pamili. Dengan penyegaran kembali di lapangan, masuknya Fahrijal, masuknya Gomi. Bagaimanakah yang diharapkan untuk bisa membawa lagi-lagi di lini pertahanan lebih keutuhan, karena serangan bertubi-tubi terus dilakukan Fairusel. Babak yang kedua mungkin sudah berubah strateginya. Itu dia, kita saksikan mencoba memberikan penyegaran lagi, lebih hati-hati seorang pelatih tim, karena kita tahu di mana Fahrijal dan juga Gomi ini memiliki naluri pemain yang bisa sedikit berpindah-pindah dalam posisinya untuk bisa mengawal pemain-pemain Fairusel. Ini dia bola yang menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan ada Ali yang akan mengambil ancang-ancang sebuah servis bola mati dari Fairusel. Mencoba pendek saja, berikan rekannya pada Rido. Masih Rido kepada penjaga gawang Andi. Bagaimana dengan Andi bergeraknya kembali mencoba di sana memberikan satu peluang yang mengatur lagi dalam serangan. Lemparkan bola sejauh mungkin ke tengah, dia terbaca oleh pemain dari Loji. Gagalnya masih ada Rido. Fairusel menekan dari kanan. Ada, kita saksikan pemain yang mencoba dari sayap kanan Fairusel. Ini dia bergerak-gerak, kita saksikan nomor punggung 11 dari Fairusel. Siapa dia? Seorang Caalim. Masih gagal Caalim, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah lakukan kembali bola dalam kuasaan pemain dari Fahrijal. Ini dia yang mencoba memberikan satu peluang, masih terlalu mudah buat jaga gawang dan juga belum tepat pada sasaran dari kaki Fahrijal. Itu dia masih melenceng bola tadi, keluar sekaligus meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan gawang dari Ali. Masih Ali ke depan, langsung dia mencoba terus. Jika yang bayangi ada Caalim di sana, bola yang keluar hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Kita saksikan dari tim Loji Pamili. Ini dia sudah lakukan Lutfi, coba ke kanan langsung berikan kepada pemain rekanan nomor 10, ada seorang Latif. Apakah mampu? Terlalu lebih cepat tadi bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan berbahaya ada Fahrijal, masih dengan tenang. Mencoba 1-2 Fahrijal, hati-hati mencari ruang dia, terus coba dirangsak dengan satu pemain nomor punggung 11 saudara Caalim. Potong saja bola yang kembali memberikan satu ruang kepada pemain dari Loji Pamili, mengincar ruang. Yang penyelesaian lagi-lagi masih melenceng dari gawang Andi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik penonton, sekian menit waktu di babak kedua
lain halnya seperti babak yang pertama tadi, dua timnya sudah mulai bermain agak terbuka, sudah tidak terlalu berhati-hati lagi. Ini dia karena dia tahu satu tim yaitu Fairusel kemenangan menjadi harga mati. Sebab itu bagaimanakah Fairusel yang terus melakukan serangan-serangan, bagaimanakah dengan tim Loji Family terus mengimbangi. Lebih hati-hati juga Loji Family untuk bisa mengincar hasil seri saja. Membawa satu tim ini lolosnya 32 besar, itulah hitung-hitungan dalam poin yang dimiliki dari kedua tim dari grup dalam penyelesaian di akhir babak penyisihan di grup ini. Apakah bisa dengan pemain bertahan dari tim yang khususnya Loji Family karena kejaran dalam serangan-serangan Fairusel? Bagaimanakah Fairusel bisa ke dalam kejaran serangan untuk bisa memecah dari kebuntuan? Itulah dia yang masih harus sebagai PR dari kedua tim pelatih, terus memutar otak, memberikan strategi, instruksi lewat pinggir lapangan. Satu dua peluang yang diharapkan masih gagal dan kandasnya dalam serangan. Ini dia kembali mencoba dari satu tim yang lagi-lagi dalam tekanan duel di lapangan tengah. Hati-hati lepas dan pelanggaran dalam mencoba tadi melakukan ada sedikit gerakan sedikit berbahaya dari salah satu pemain Loji Family dan kartu kuning. Kita saksikan yang terjadi sedikit pelanggaran yang berbahaya bisa dikatakan dengan satu pemain bertahan tim Loji Family ini. Itu dia nomor punggung 4, kita saksikan yang mendapatkan hadiah kartu kuning. Pemain yang baru masuk saudara Gomi mendapatkan kembali kartu kuning di sana. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah lakukan Ridho. Siapa diberikan? Nomor punggung 6 ada Anggi. Tapi saya masih bisa diblok kembali bola yang keluar meninggalkan garis lapangan permainan. Sebuah peluang masih gagal. Kita saksikan. Ini dia serangan ya. Masih agak susah. Kita saksikan. Balik lagi bola, apa yang terjadi masih dalam terus serangan-serangan dari tim Fairuz. Ini dia masih mampu terkawal dengan baiknya lini pertahanan dari tim Lozi. Mencoba Fairuzel. Apa yang terjadi di mana asisten wasit 2 sudah menganggap kembali dan juga mengangkat benderanya. Melihat bola yang sudah keluar dari lapangan permainan. Itu dia. Kita saksikan gagal dalam serangan. Duel yang mencoba kembali, kita saksikan penonton. Ini dia serangannya. Mencoba Loji yang terus mengawal. Mampukah keluar dari tekanan Fairusel? Hanya di lini tengah saja. Bola kembali dikuasai, diambil dalam serangan. Pelanggaran terjadi lagi. Kita saksikan antara Fahrizal tadi yang mengganggu kapten saudara Ca Alim. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan dari tim Fairusel. Ini dia satu peluang yang menjadikan kembali satu peluang yang bisa cukup baik ataukah bisa terlaksana. Kita tunggu saja hasilnya. Sebuah strategi dari tendangan bebas Fairusel mencoba dengan satu pemain yang menjadi eksekutor dari tendangan bebas ini. Bagaimanakah strategi bisa memecah kebuntuan? Dua pemain yang masih harus dilaikan dulu. Harus kita saksikan di sana, mungkin ada gerakan yang memancing nantinya emosi. Ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas. Fairusel sudah lakukan, angkat bola yang ditempatkan kepada Pepe. Masih sangat nyaman penjaga gawang. Ada Mami, masih Mami mencoba melebar, dia berikan Fahrizal, maksudnya dipotong kembali dari lini tengah. Mencoba Fairusel yang melakukan serangan lagi dari sisi kanan. Ada Ridho, masih Ridho dibayang-bayangi Gomi. Dengan tenang Gomi duel mencoba dengan body charge di sana. Mampu mengawal Gomi ini. Dimana gagalnya Ridho dalam serangan pemain Fairuz. Afrizal, ini dia Fahrizal. Sangat baik kita saksikan Fahrizal bisa melewati satu pemain hadangan. Mencoba di sana, itu kan ada Mami. Mencoba dari Loji Family melakukan serangan balik lagi. Ini dia masih mampukah Fahrizal 1-2 yang mencoba diselesaikan. Gol. Dan gol. Itu dia apresiasi yang sangat baik di depan layar kamera. Kita saksikan. Itulah dia, kita saksikan cukup baik selebrasi yang diberikan kepada satu pemain di depan layar kamera kami. Dan juga mengambil gambar dalam gol yang sudah memberikan kembali cukup baik dalam pertandingan kali ini. Itulah dia proses terjadinya gol, di mana tadi Fahrizal memberikan umpan memanjakan terhadap satu pemain. Ini dia sekaligus merobek gawang. Cukup baik nomor punggung 10. Ini dia seorang Lutfi. Kita saksikan di sana. Latif, rupa-rupanya Latif yang merobek gawang dari tim Fairusel.
Itulah penonton terjadinya di mana skor yang sudah berubah menit-menit kali ini. Tertinggalnya kita saksikan Fairusel yang padahal kita tahu lebih banyak penguasaan dan serangan-serangan Fairusel, tapi diakhiri dengan serangan balik yang kita tahu masuknya ini dia satu pemain kunci Fahrizal yang memberikan satu umpan kerjasama yang memanjakan sedikit di mulut gawang, mencoba diselesaikan dengan Latif tadi. Itu dia kembali bola. Oh, masih bisa, belum play on di sana. Fahrizal dengan tenang lagi dia mengontrol bola, memberikan lagi-lagi apa sebagai target orang penting di lapangan. Ini dia Fahrizal mencoba langsung satu peluang kembali di sana, duel yang mencoba kembali serangan dari Latif lagi. Hampir saja Latif memiliki kembali peluang lagi. Ini dia serangan kembali Loji Family yang berbalik kali ini mengancam lini pertahanan Fairusel. Hati-hati Fairuz, ada peluang, hampir saja. Kita saksikan di sana. Kita saksikan masuknya Fahrizal Gomi di pertahanan. Fahrizal mencoba sebagai striker. Permainan berubah. Kita saksikan satu tim Lozi Family cukup baik, di mana kita saksikan di mana strategi dari tim pelatih masuknya dua pemain di babak yang kedua ini. Itu dia yang membuat kembali hati-hati satu tim Fairusel yang masih tertinggal dengan 1-0. Pergantian pemain yang mencoba kembali dari tim Fairusel, di mana Ali. Ini dia salah satu pemain sebagai palang pintu pertahanan. Dia coba ditarik keluar, digantikan Faizal nomor punggung 8. Faizal masuk, kita saksikan ini dia Faizal. Apa yang diharapkan menggantikan Ali untuk bisa lebih cepat menyamakan atau merubah kembali keadaan karena waktu yang masih ada. Tendangannya masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Pepe. Ada Fahrizal lagi mencoba terus, kawalan ketat kali ini dari salah satu tim Fairusel. Dia tahu Fahrizal pemain penting di lapangan yang memberikan umpan-umpan dalam kerjasama. Mencoba kembali, ini dia serangan hidupnya satu tim yang kita tahu di babak kedua lewat Fahrizal tadi. Ini dia kembali peluang yang mencoba di sana, lagi-lagi dalam serangan dari kiri ada Gomi. Ini dia pemain yang baru masuk 1-2 kerjasama, mencoba dapat diselamatkan dengan pemain dan pelanggaran. Ada gerakan tadi yang memotong dengan satu gerakan berbahaya terhadap satu pemain Fairuz, hanya menghasilkan tendangan bebas. Ada pelanggaran terjadi, kita saksikan dari tim yaitu Fairuz masuk kami dari Loji Family yang mengganggu pemain Fairusel, hanya menghasilkan tendangan bebas. Ini dia satu peluang yang kembali mencoba Fairusel. Tendangan bebas sudah lakukan ke kanan, mencoba berikan pada Ridho. Alirkan serangan lagi dari Fairusel dengan satu pemain. Apa diselamatkan oleh Lutfi. Kerjasama kembali Fairusel potong April ya. Ini dia kita saksikan Fahrizal cukup baik, di mana mencoba meminta rekan-rekannya sedikit maju lagi membuka ruang. Hati-hati Fahrizal, hampir saja. Adakah gerakan pemain lawan tadi kita saksikan dari Fairusel yang mengganggu Fahrizal? Kita tunggu hasilnya karena dia tahu apakah Fahrizal lebih dahulu tadi yang sedikit melakukan pelanggaran. Benar terjadi, hampir saja kita saksikan lagi-lagi Fahrizal ini yang membuat kocar-kacir pertahanan hidupnya satu tim yaitu Lozi Family. Itu dia umpan-umpan yang juga strateginya menggocek pemain bertahan Fairusel. Kita saksikan yang mencoba Fairusel, ini dia dari sebelah kiri. Satu ruang kerjasama yang mencoba Fairuz, terus melakukannya tidak kalah hebatnya, yang tidak mau. Ada kegagalan dari laga akhir ini karena dia tahu satu tim masih dalam berpeluang nantinya lolos ke 32 besar. Tapi dengan syarat, dengan kembali kami garis bawahi harus bisa memenangkan pertandingan kali ini. Itulah hitung-hitungan dari Fairusel. Apabila ingin lolos ke 30 besar, apa yang terjadi di babak kedua, kegagalan dan juga masih membuntu dan juga memecah Loji Family yang dimiliki kembali sementara kemenangan. Itulah yang terjadi. Kandas dan gagal dalam serangan dari tim Loji Family. Fairusel yang bergerak lagi mencoba dari sisi kanan. Ini dia berikan pemain tengah, ada Jaamat, masih Jaamat, hidupkan dia kepada Ridho, masuknya potong oleh Gomi. Coba dapat selamat kembali. Fahrizal sendirian mencoba kontrol bola dengan dada. Sangat baik skillnya tadi. Mencoba ingin melewati pemain dalam hadangan. Ini dia palang pintu pertahanan, ada Faisal. Pemainnya baru masuk, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Fahrizal sudah lakukan dia, mencoba berikan kepada rekannya Latif. Inilah salah satu pemain yang sudah memberikan gol istimewa yang belum kembali. Ada lagi-lagi dapat disamakan oleh tim Fairuz dan juga belum bisa digandakan oleh rekan-rekan pemain dari tim Loji Family. Satu-satunya gol yang sangat-sangat penting nantinya membawa 32 besar apabila dikatakan satu peluang yang cukup baik dari Latif ini. Itu dia kembali bergerak menutup ruang lagi. Pemain dari Fairusel yang terus merangsek mengambil bola, tapi saya masih bisa aman dari Loji Family. Loji Family terus melindungi bola dia dengan saudara pemain 19 ada saudara Babi. Masih gagal, bola dikuasai lagi, lepas dari kami. Balik ada Lupia melakukan pelanggaran Jaamat tadi pada salah satu pemain. Kita saksikan di sana
hanya menghasilkan tendangan bebas sekaligus pergantian pemain dari tim Loji Family. Keluar D-Boy 19. Kita saksikan seorang D-Boy. Kita saksikan harus ditarik keluar kembali, memberikan di mana satu pemain yang penyegaran lagi dari tim. Masuknya Ali nomor punggung 7 dari tim Loji Family. Ali masuk, D-Boy keluar, itulah dalam penyegaran kembali mencoba untuk bisa kembali mengamankan kemenangan nantinya. Ini dia satu peluang yang masih terlalu cepat tadi, kehilangan bola dan mungkin terlalu kerasnya saudara Fahrizal memberikan umpan kepada Ali, pemain yang baru masuk untuk sentuhan bola pertama. Gagal kembali dari tim Loji Family. Ini dia tendangan bebas, terlalu jauh. Masih ada Ridho tadi membantu melakukan serangan kembali. Wairusel, tapi sayang bola masih bisakah dikejar oleh satu main angin di sana. Kita saksikan ini dia peluangnya yang mencoba tendangan ke dalam. Masih menanti dia. Lagi-lagi serangan, angkat bola, potong oleh pemain Loji Family, mencoba sedikit menggocek di lapangan tengah. Ini dia, kita saksikan Bapak wasit juga tergocek dengan pemain ini. Oh, 1, 2, 3, 4 hingga hampir 5 pemain. Fahrizal, lagi-lagi hampir saja Fahrizal membuat kocar-kacir pertahanan dari tim Fairusel. Itu dia, ini dia Fahrizal kembali akan mengambil ancang-ancang sepak pojok. Masih gagal dia memberikan kembali peluang di sana dengan 1-2 kerjasama, lepas bola, mencoba dibantu lagi dengan rekannya. Fairusel bagaimanakah untuk bisa lebih cepat keluar dari tekanan? Masih ada Gomi. Ini dia Ridho kembali membawa tekanan. Kita saksikan Fairusel mampukah melewati pemain-pemain bertahan. Oh, masih susah. Coba terhalau kembali bola yang keluar tadi. Kita saksikan meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Baik, menit waktu yang sudah berjalan cukup dalam keuntungan nantinya apabila terjadi dalam kemenangan Loji Family yang akan membawa satu tim ini cukup baik dalam poin yang sudah dikumpulkan. Mungkinkah bisa membawa sebagai juara grup nantinya di grup ini? Itulah untuk Loji Family yang kita tahu dengan poin yang sudah dikumpulkan dalam kemenangan sebentar lagi. Apabila kami garis bawahi, itu dia yang masih ada waktu, apapun bisa terjadi nantinya di lapangan. Fairusel yang belum kita saksikan untuk dalam kata menyerah. Ini dia terus melakukan fokus dalam menekan sebuah serangan yang dilakukan lagi untuk bisa mengancam sekaligus membawa dalam. Jangan bermain tangan, tetap tenang. Kita saksikan tetap tenang. Ini dia siapa itu, coba dipanggil satu pemain yang terpancing emosi. Kita saksikan, coba ditenangkan nomor punggung 10. Kita saksikan, tolong tetap tenang, jangan sampai terpancing emosi. Apapun yang kita tahu di lapangan, tetap tenang, jangan sampai terpancing emosi. Itu dia, kita tahu apapun mungkin juga melelahkan dalam pertandingan ini. Yang kita tahu mungkin karena cuaca panas juga terik matahari, itu dia membuat mengurasnya tenaga. Mungkin sedikit ada kesalahan dia, juga kita terpancing. Mungkinkah kali ini kita hanya lain bendera, tapi besok kita akan bersatu membawa bendera. Itu dia tali persaudaraan yang tetap kami harapkan terus terikat kembali di lapangan. Jangan sampai lagi-lagi ada kesalahan yang membuat terprovokasi nantinya tali kekeluargaan, apalagi tali persahabatan yang kita anggap kembali hanya dengan sepak bola saja. Lagi-lagi gagalnya dalam persaudaraan. Itulah yang kita harapkan kembali lagi buat kedua tim, tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan juga bermain cukup baik profesional di lapangan. Itu yang kita harapkan kembali, apalagi satu peluang yang sudah kita diberikan oleh Bapak Dandim, baik juga dari Bapak Wakil Bupati sebagai Ketua KONI. Apa yang sudah diberikan peluang itu jangan sampai dikontori dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah sepak bola yang diharapkan kembali bisa nanti membawa mungkinkah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan kembali. Baik, itulah dia sedikit memberikan di mana suasana yang bisa dikatakan senyum-senyum di lapangan, supaya tidak terjadi kembali memancing satu emosi dan juga nanti yang tidak kita harapkan di lapangan. Dan kembali peluang mencoba dari salah satu tim waktu yang masih ada juga, Fairusel. Buang saja bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kembali satu peluang dari Fairusel. Ini dia mencoba berikan ancaman lewat tendangan ke dalam. Apakah bisa menyamakan kembali kedudukan? Sudah lakukan. Yang mencoba kembali ratasi dengan satu main ada Latif di sana. Balik lagi Fairusel dengan main ada Ridho. Potong bola lagi. Gomi lagi-lagi memotong arah pemain dari Fairusel. Serangan lagi kita saksikan di sana. Membuat tekanan yang mencoba dari Fairusel. Ada Ridho dari kanan, dia terus Gomi terus menutup ruang bagi tim Fairus. Ini dia mencoba merangsek sedikit, memberikan di mana sebuah sliding yang sangat bersih, membuang bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan kembali sepak pojok yang dimiliki dari tim Fairusel.
akan lakukan dia serba pojok. Hati-hati dari timnya satu ini Loji Pamili. Kandas lagi bola yang keluar yang mengenai salah satu pemain dari Loji Pamili. Ini dia tendangan ke dalam. Kita saksikan di sana, lakukan sudah kedua kalinya lagi mengenai salah satu pemain. Kita saksikan mengatur ritme juga bisa dikatakan. Hati-hati pemain Parusel untuk bisa melindungi kembali bola untuk melewati pemain yang satu ini, karena dia juga tidak tahu ritme yang diharapkan, mengatur waktu karena dia tahu kemenangan 1-0 ini berharga nantinya membawa 32 besar. Balik lagi bola, oh saya bola yang sudah keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Baiklah, ini dia kita bisa dikatakan di mana pertandingan yang sekaligus membawa akhir-akhir dari kedua tim dan juga grup apa yang diharapkan sebuah kemenangan untuk bisa membawa nantinya 32 besar. Baik, kali ini mungkin 1, 2, 3 hari saja yang membawa terakhir atau babak akhir lagi dari grup babak penyisian yang langsung kita akan kembali memutar atau menggelar 32 besar nantinya tim-tim yang lolos dengan 32 tim. Itulah dia siapakah yang akan kembali di 32 tim yang sudah lolos, yang kita tahu dari grup masing-masing yang membawa kembali bendera tetap mengibarkan di Liga Tarkam Desa Banyubiru. Baiklah penonton, itulah dia dalam menit yang sudah berjalan di babak partai yang pertama, babak kedua, dan juga kami ingatkan kembali kepada kedua tim yang akan bertanding di partai yang kedua. Sekali lagi kami mohon mungkin yang sudah hadir, di mana official atau tim manager untuk bisa mengambil line up susunan pemainnya, Meranza dan satu tim juga yang akan bertanding di partai kedua ini. Itu dia untuk bisa mengambil line up susunan pemain di stand panitia. Silakan mungkin untuk partai kedua yang lebih awal nantinya untuk bisa mengambil line up susunan pemain di stand panitia. Ini dia kembali kita saksikan ke lapangan. Satu peluang yang masih ada waktu kembali berjalan dalam jam di babak yang kedua, di mana Virus yang belum bisa memecah dari kebuntuannya untuk menyamakan kedudukan. Ini dia nomor punggung 10. Kita saksikan di sana seorang Cak Ahmad masih gagal di kaki Fahrizal, masih direbut kembali oleh Cak Ahmad. Masih Cak Ahmad terus dibayang-bayangi Fahrizal untuk kembali belum bisa melewati hadangan. Ini dia kembali dihalau saja oleh Fahrizal, bola tadi hanya menghasilkan ke dalam. Keuntungan bagi Fahrizal apabila bola terus terblok. Kembali menit-menit berjalan. Itu dia hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Fairusel yang mencoba kembali membongkar. Lagi-lagi satu peluang di sana. Kita saksikan ini dia peluang yang Pepe mampu menyelamatkan dan akhirnya 1-0. Inilah berharga bagi tim Loji Pamili membawa skor tadi dan juga gol yang dimiliki oleh Latif yang memberikan kemenangan sekaligus membawa selamat Loji Pamili lolos ke 32 besar. Dan terima kasih Fairusel.